Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubia dari mahasiswi IAI Nusantara Batanghari. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan. Nah, adapun yang dimaksud dengan filsafat pendidikan, realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Nah, aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Realisme sangat bertolak belakang dengan idealisme, karena realisme memandang suatu bukti yang real secara nyata, sedangkan idealisme hanya dalam akal pikiran manusia. Nah, jadi filsafat realisme dibagi menjadi dua, yaitu realisme klasik atau rasional dan realisme alam atau religius. Jadi antara keduanya saling berkaitan dalam dunia pendidikan sehingga akan menjadikan keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, adapun contohnya, menanamkan pengertian lebih penting daripada menghafal. Pelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak, memberi pelajaran dengan mendahulukan yang mudah terdahulu. Pengertian filsafat realisme ialah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan, tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Realisme merupakan salah satu pemikiran aliran klasik yang disandarkan kepada Aries Toleles yang memandang dunia dalam tema material. Realisme berpandang bahwa hakikat realitas ialah fisik dan juga ruh yang bersifat hal fisik dan rohani. Pengetahuan di dalam dunia pendidikan tidak hanya terletak pada objek saja, tetapi juga pada subjeknya. Pada prinsipnya, realisme memandang hakikat wujud nyata, realitas terdiri atas dua fisik dan rohani atau dualitas. Realisme di dalam dunia pendidikan memiliki prinsip dan tujuan untuk memberikan perhatian untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab sosial. Adapun tokoh aliran realisme yaitu yang pertama John Amos, yaitu memiliki pemikiran tokoh terhadap pendidikan dan dapat digolongkan pada realisme religius, yaitu tentang manusia harus berusaha untuk mencapai dua tujuan, antara keselamatan dan kebahagiaan, dan juga keadaan kehidupan yang sejahtera. Yang kedua yaitu Francis Bacon, sesuai dengan dasar filosofis realisme bahwa kebenaran ada pada objek yang bisa diukur dan diuji, pasti dan disimpulkan dibandingkan dipakai sebagai satu-satu dasar lagi suatu kesimpulan atau pengetahuan. Dan yang ketiga, menurut John Locke, memaparkan kebenaran bersifat metafisik dan universal ialah bahwa metafisik adalah cabang filsafat yang membahas tentang permasalahan yang sebagai sesuatu yang berbeda, sesuatu yang ada, dan universal artinya umum, seperti konsep kemanusiaan adalah konsep yang dipercayai. Realisme dalam pendidikan yaitu sebagai institusi sosial. John Amos Comenius di dalam bukunya Great Didactic mengatakan bahwa manusia diciptakan hanya kelahiran biologinya saja. Jika ia menjadi seorang manusia, budaya manusia harus memberi arah dan wujud kepada kemampuan dasarnya. Dalam bukunya Membangun Filsafat Pendidikan, Harry Braudy secara eksplisit ia menekankan bahwa masyarakat mempunyai hak dengan mengabaikan keterlibatan pemerintah yang akan membawa pendidikan formal di bawah wilayah hukumnya, karena ini merupakan suatu lembaga atau institusi sosial. Implikasinya, pendidikan adalah kebutuhan dasar dan hak yang mendasar bagi manusia, dan kewajiban penting bagi semua masyarakat untuk memastikan bahwa semua anak-anak dilahirkan dengan pendidikan yang baik.
Yang kedua yaitu siswa. Guru adalah mengelola KBM di dalam kelas. Classroom is teacher centered. Guru menentu materi pelajaran. Guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untuk dialami siswa. Siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Siswa harus taat pada aturan yang disiplin, sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Siswa memperoleh disiplin melalui ganjaran atau prestasi. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan realisme adalah untuk menyesuaikan diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Pendidikan bertujuan agar siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alami, memperoleh keamanan dan hidup bahagia dengan jalan memberikan pengetahuan esensial kepada siswa. Pengetahuan tersebut akan memberikan keterampilan yang penting untuk memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Yang ketiga yaitu proses pendidikan. Ada kurikulum. Kurikulum pendidikan sebaiknya meliputi yang pertama yaitu sains dan matematika, yang kedua ilmu-ilmu kemanusiaan dan sosial, yang ketiga nilai-nilai. Kurikulum yang baik di organisasi menurut mata pelajaran dan berpusat pada materi pembelajaran, yang di organisasi menurut prinsip-prinsip psikologi belajar. Kurikulum direncanakan dan diorganisasi oleh guru dan orang dewasa. Isi kurikulum harus berisi pengetahuan dan nilai-nilai esensial agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alam, masyarakat, dan kebudayaan. Dan yang kedua yaitu metode pendidikan. Pembiasaan merupakan metode utama bagi filsuf menganut behaviorisme. Metode mengajar yang disarankan bersifat otoriter. Guru mewajibkan siswa untuk dapat menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta, menginterpretasi hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru. Yang ketiga yaitu evaluasi. Guru harus menggunakan metode-metode objektif dengan mengevaluasi dan memberikan jenis teks yang kemungkinan untuk dapat mengukur secara tepat pemahaman siswa tentang materi-materi esensial untuk agar bertujuan motivasi guru memberikan ganjaran terhadap siswa yang mencapai sukses. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.